Setiap pagi lu bangun dengan perasaan hampa, mikirin gaji yang cuma numpang lewat doang bulan ini. Lu udah ngantor dari pagi, malam ketemu malam, tapi tabungan gitu-gitu aja, bahkan minus. Nggak bisa bohong kan, kalau lu merasa terjebak di lingkaran setan ini? Pengen punya duit lebih, tapi waktu habis di kantor. Ini bukan cuma tentang niat, ini tentang pola yang selama ini lu nggak pernah tahu. Berapa banyak dari kita yang udah coba side hustle ujung-ujungnya, malah gigit jari, rugi puluhan juta, dan malah makin capek. Lu udah capek ngantor, capek kerja, terus makin capek lagi ngurus bisnis yang malah bikin bangkrut. Malam ini, gue bakal bongkar polanya sampai akar kasih paham ke lu. Lu harus denger ini sampai selesai kalau mau hidup lu berubah. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, intro dulu. Dengar baik-baik. Banyak dari lu, karyawan-karyawan pas-pasan, kerja keras kayak kuli, mikirnya kalau punya side hustle, ya harus ikut kerja keras lagi. Lu bayangin ternak lele atau ayam. Auto mikir harus ngasih pakan tiap pagi, bersihin kolam tiap sore. Itulah kenapa lu nggak pernah maju. Itu mindset yang harus lu buang jauh-jauh. Gua mau tampar lu sekarang. Kuncinya itu bukan di seberapa rajin lu ngaduk pakan. Kuncinya itu di kepala lu, di sistem yang lu bangun. Lu kan karyawan terbiasa dengan SOP di kantor, terbiasa dengan alur kerja. Kenapa di bisnis sendiri, lu malah jadi kuli lapangan? Ini tamparan keras buat lu yang masih mau jadi pekerja bukan pemilik. Oke, kita masuk ke solusi pertama. Ini tamparan buat yang modal pas-pasan, tapi sok-sokan beli lahan. Jangan beli lahan, tapi pilih sewa kemitraan. Daripada lu habis uang puluhan, bahkan ratusan juta buat bikin kolam dari nol, yang ujung-ujungnya mungkin terbengkalai, mending lu cari peternak lokal yang udah punya lahan, pengalaman, dan tenaga. Jadikan mereka mitra bagi hasil. Lu itu pemodal dan pengawas sistem, bukan buruh harian. Contoh konkretnya, lu bisa tawarkan skema 70/30 bagi hasil panen. Ini jauh lebih cerdas. Data historis menunjukkan, model kemitraan menekan biaya awal lu hingga 70%. Artinya, lu bisa mulai dengan modal yang jauh lebih ringan, bahkan bisa pakai gaji lu yang pas-pasan itu. Tapi gimana nyari mitra yang bener? Kan banyak juga penipu. Nah, ini penting. Cari di komunitas peternak lokal, bisa lewat grup Facebook atau WhatsApp. Datangi langsung ke lokasi mereka, lihat rekam jejaknya. Ajak ngopi tipis-tipis, jelaskan visi lu. Penting banget bikin perjanjian tertulis yang jelas di awal. Ini bukan cuma tentang duit, tapi tentang trust yang harus lu bangun. Jangan sampai lu ketipu di awal karena malas riset. Solusi kedua yaitu bikin SOP sederhana yang mirip kantor lu sendiri. Gaji lu bisa pas-pasan, tapi otak lu jangan sampai pas-pasan juga. Lu harus mendokumentasikan setiap proses kerja. Contohnya, SOP, pemberian pakan lele. Pukul 07.00 pagi dan 17.00 sore, takaran pakan 3% dari biomasa ikan, jenis pakan PF strip 1000. SOP cek kesehatan. Setiap pagi, pantau ada ikan mati atau tidak. Kalau ada, segera pisahkan dan cek kondisi air. Simple, tapi kalau lu nggak bikin ini, mitra lu kerjanya ngasal, percaya sama gua, dan ini bikin rugi. SOP itu panduan anti bocor, dan ini wajib dibikin jelas dari awal, bahkan untuk hal-hal detail seperti kebersihan kolam atau kapan harus ganti air. Pastikan mitra atau pekerja lu paham dan komit menjalankannya. Ini mencegah human error yang jadi penyebab 40% kerugian di usaha mikro. Lu nggak mau kan bisnis lu hancur cuman gara-gara nggak ada SOP. Udah lihat kan polanya jauh lebih simpel dari yang lu kira. Tapi apa iya semudah itu? Ada satu hal lagi yang sering bikin karyawan takut melangkah. Lu udah bangun sistem, modal udah muter, lantas kapan lu mikirin untungnya yang gede? Ini yang kebanyakan orang salah kaprah. Lu dengerin ini. Banyak karyawan pas-pasan sering merasa harus hadir di bisnis sampingan biar jalan. Akhirnya, weekend lu bukannya istirahat, malah ikut-ikutan ngurusin operasional kecil di peternakan. Terus, kapan lu mikirin duit gede? Kapan lu mikirin scale up? Kapan lu bisa lepas dari gaji pas-pasan itu? Kunci sukses bisnis sampingan itu bukan di berapa lama lu pegang cangkul, tapi berapa berkualitasnya waktu lu berpikir strategis. Lu itu pimpinan, lu itu pemilik, lu itu arsitek sistemnya, bukan pekerja lapangan. Ini harus masuk ke kepala kalian semua. Masuk ke solusi ketiga yaitu, luangkan waktu berpikir di akhir pekan, jangan ikut ngaduk pakan. Lu itu bukan kuli, ingat. Gunakan Sabtu Minggu bukan buat bersihin kandang atau ngecek pakan, tapi buat analisis laporan keuangan peternakan yang dikirim mitra. Cek ketersediaan suplai pakan dan obat. Dan yang paling penting, cari buyer B2B. Contohnya, lu bisa targetin 5 warung pecel lele baru setiap bulan, atau coba tawarin ke catering acara. Ini krusial, karena 30% kegagalan bisnis ternak itu karena gagal distribusi dan harga jatuh saat panen.
Dengan target bayar jelas, lu bisa pastikan saat panen, barang lu langsung terserap dengan harga terbaik. Jangan sampai panen raya, malah harga anjlok karena lu nggak punya pembeli. Ini nih, kebanyakan mikir panen terus selesai, padahal jualnya itu yang PR banget. Nah, ini kan modal pas-pasan. Apa nggak bahaya kalau langsung gede-gedean? Pasti bahaya kalau lu nggak ngerti pola ini. Oke, masuk ke solusi keempat. Mulai dari skala mikro, alias Proof of Concept, POC. Jangan pernah langsung all in, ujungnya cuma bangkrut. Coba satu kolam terpal ukuran 2x3 meter dengan 100 ekor lele atau 100 ekor ayam pedaging dalam kandang kecil. Uji sistem lu selama 3 bulan. Lihat apakah siklus perputaran uangnya positif. Dan yang terpenting, tidak mengganggu performa kantormu. Kalau hasilnya positif dan lu ngerasa, wah ini jalan nih, baru lu suntik modal tambahan. Ini namanya smart risk, bukan nekat. Dari POC ini, lu bisa evaluasi FCR atau Feed Conversion Ratio, mortalitas, dan efisiensi biaya. Ini data berharga untuk optimasi di skala yang lebih besar. Jangan sampai rugi gede karena belum paham polanya. Ini tamparan keras buat yang cuman modal semangat. Tapi kita udah bicara modal, sistem, strategi, lantas bagaimana dengan duitnya sendiri? Gimana caranya biar duit nggak bocor dan nggak rugi? Ini yang paling penting dan sering diabaikan. Ini bagian paling krusial. Banyak orang udah semangat di awal, tapi jebol di tengah jalan karena duitnya habis. Gaji pas-pasan, modal terbatas, tapi nekat. Ini tamparan keras buat yang mikir duit bakal datang sendiri. Duit itu harus lu atur dengan cerdas. Ini bukan soal nekat, tapi soal hitungan dan antisipasi yang matang. Ini bagian yang sering diabaikan dan jadi penyebab kenapa banyak yang rugi puluhan juta. Masuk ke solusi kelima, yaitu dana aman, bisnis nyaman, strategi alokasi dan antisipasi rugi. Ini adalah blueprint budget lu yang sangat detail dan harus lu pegang teguh. Alokasikan 60-70% modal untuk pakan. Ini pos terbesar dan paling vital. Contohnya, kalau modal awal lu 5 juta, 3-3,5 juta harus siap untuk pakan selama satu siklus. Lalu, 5-10% untuk obat dan vitamin. Jangan pelit di sini, karena ini investasi kesehatan ternak lu. Kemudian, 10-15% untuk biaya operasional lain atau bagian mitra, termasuk biaya listrik, air, perawatan. Dan sisakan minimal 5-10% lagi untuk dana darurat. Ini yang paling penting. Kalau ada kematian massal atau harga pakan naik drastis, dana darurat ini penyelamat lu dari kebangkrutan. Tanpa dana darurat, lu siap-siap gigit jari. Gue setuju banget, dana darurat itu wajib. Jangan cuma digaji doang, di bisnis juga harus ada. Tapi gimana caranya biar pakan yang paling gede itu nggak bocor? Ini kuncinya, monitor FCR atau Feed Conversion Ratio setiap hari atau minggu. Ini perbandingan antara pakan yang dihabiskan dengan bobot daging yang dihasilkan. Kalau FCR lele di atas 1,2 sampai 1,5, artinya pakannya boros, lu rugi. Cek kualitas pakan, atau mungkin ada penyakit. Lalu, catat mortalitas harian. Kematian di atas 5-10% dari total populasi itu lampu merah, artinya ada masalah serius. Langsung revisi SOP atau cek kondisi air, lahan, dan penyakit. Jangan tunda. Antisipasi juga perubahan harga pasar. Rajinlah riset harga jual di tengkulak atau warung pecel lele. Ini yang bikin lu nggak rugi puluhan juta dan bikin lu bisa tidur nyenyak. Jadi intinya, lu harus jadi akuntan juga, bukan cuma bos-bosan doang. Setiap rupiah itu harus terukur dan terkontrol. Ini baru bisnis namanya, bukan cuma hobi. Udah jelaskan polanya dari A sampai Z, dari modal pas-pasan, waktu terbatas, sampai risiko kerugian. Semuanya ada solusinya. Sekarang pertanyaannya, setelah lu tahu semua ini, apakah lu masih akan diam saja dan mengeluh dengan gaji pas-pasan lu? Atau lu akan ambil langkah nyata? Jadi, intinya bukan tentang jadi peternak, tapi jadi pemilik sistem yang cerdas. Lu itu arsitek, bukan kuli. Dari kemitraan strategis yang menekan modal awal, SOP anti bocor yang mencegah kerugian operasional, alokasi waktu berpikir berkualitas di weekend untuk strategi pasar, hingga uji coba skala mikro untuk minimalkan risiko, dan manajemen dana yang ketat dengan alokasi pakan, obat, dan dana darurat yang jelas. Ini bukan lagi impian kosong, ini blueprint nyata untuk lu. Karyawan yang mau lepas dari jerat gaji pas-pasan. Ini bukan sekadar motivasi, ini petunjuk langkah demi langkah yang bisa lu mulai hari ini. Jadi, buat kalian yang sekarang berstatus karyawan, bisnis sampingan apa sih yang paling pengen kalian coba, tapi maju mundur, karena takut nggak ada waktu? Coba spill di komen. Mulai hari ini, tulis 1 langkah konkret dari 5 solusi yang gua kasih, yang paling mungkin lu terapkan minggu ini. Ingat, 1 pola kecil untuk versi terbaikmu ya.